Selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Nah, pada episode pertama ini adalah episode yang paling spesial karena kita akan menjelaskan tentang serangan jaringan terhadap TJX Company pada 2005 dan 2006. Nah, pada episode pertama kali ini, perkenalkan saya sebagai pembawa acara yang bernama Fauzan Nur Rahman. Saya sendiri sebagai mahasiswa di jurusan Sistem Informasi di Telkom University tahun 2022. Nah, saya bernim 120 222 3309. Nah, tentunya saya di sini tidak akan sendiri untuk membahas tentang TJX Company ini. Saya juga ditemani dengan dua narasumber yang cantik-cantik. Nah, halo semuanya. Halo semuanya. Nah, boleh untuk narasumber kita untuk perkenalan diri dulu. Mungkin Podcast One di rumah tidak kenal, boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Halo semuanya. Kenalin, aku Ardelia Lutfi Agatha. Nah, kebetulan saya sekarang mahasiswa S1 Sistem Informasi angkatan 2022 dari kelas SI 4607 dengan NIM 12022220070. Halo Mbak Ardel. Mungkin dari Halo narasumber semuanya. boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Stevi Dea Putri Natali. Sama seperti Mbak Ardel tadi, saya juga mahasiswa S1 Sistem Informasi angkatan 2022 dari kelas SI 4607 dengan NIM 120223389. Senang bisa berbagi pengetahuan di sini semuanya. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber yang telah hadir. Nah, mari kita mulai pertama dengan apa sih gambaran yang terjadi pada TJX Company. Yang sebenarnya terjadi itu bagaimana sih untuk Mbak Ardel dan Mbak Stevi? Mungkin dari Mbak Ardel dulu deh, bagaimana itu gambaran umumnya? Oke, mungkin dari saya untuk gambaran tentang apa sih yang sebenarnya terjadi itu tuh dari tahun 2005 dan 2006. Nah, jaringan TJX Companies itu diserang dengan menggunakan serangan VLAN. Nah, di mana serangan ini tuh memungkinkan peretas untuk mencuri informasi sensitif atau informasi pribadi, termasuk data kartu kredit dan informasi pelanggan yang lainnya yang sensitif. Seperti itu sih. Waduh, itu sangat serius sekali ya. Kalau misalkan udah menyangkut dengan data pribadi, apalagi dari data kartu kredit dan informasi pelanggan itu sangat seharusnya diamankan oleh sebuah company sebesar itu ya. Terus, Betul. bagaimana sih serangan itu dilakukan menurut Mbak Stevi ini? Oke, serangan itu dilakuin dengan memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan perusahaan, termasuk kelemahan dalam konfigurasi VLAN. Yang kita tahu sendiri, VLAN itu merupakan virtual local area network. Jadi penyerang itu berhasil menyusup ke jaringan perusahaan dan mengakses data yang seharusnya tidak mereka miliki. Wah, itu banyak informasi sensitif yang diakses ya. Kok bisa sebesar company itu masih
memiliki kerentanan dalam sistem keamanan perusahaan ya. Lalu bagaimana sih dampak yang terjadi pada TJX Company dan pelanggan mereka menurut Mbak Ardel sendiri? Menurut saya pastinya dari perusahaan itu TJX Company itu pasti punya dampak yang sangat besar ya. Nah, di TJX Companies itu mengalami kerugian finansial yang signifikan. Kenapa? Itu akibatnya dari pencurian data yang saya sebutkan yang tadi, kayak termasuk pemulihan biayanya, denda, dan reputasi yang rusak. Nah, pelanggan ini tuh pasti jadi korban kan ya, karena informasi pribadi mereka itu telah dicuri oleh peretas begitu. Waduh, kalau seperti itu merugikan perusahaannya sendiri ya. Kalau menurut Mbak Stepi sendiri bagaimana itu, Pak? Benar yang dikatakan oleh Mbak Ardel tadi. Jadi kasus ini juga bisa jadi pelajaran berharga sih buat semua perusahaan yang ada tentang gimana sih pentingnya untuk mengamankan jaringan mereka dengan baik dan secara teratur. Mereka harus memeriksa kelemahan keamanan yang mungkin ada. Jadi bisa uh, menanggulangi ini sih ke ancaman yang akan terjadi ini, gitu sih. Betul. Ini bisa jadi pelajaran yang besar untuk TJX Company sendiri dan mungkin company yang lain untuk waspada terhadap data-data nasabah mereka ya. Nah, akhirnya kita juga dapat belajar nih dari serangan ini, bagaimana kita dapat mencegah di masa mendatang. Nah, menurut Mbak Adel sendiri, bagaimana sih cara mencegahnya di masa mendatang itu, Mbak Adel? Kalau dari saya, kita tuh pasti dapat belajar ya, pengalaman yang sebelumnya, di mana tidak ada sistem keamanan yang sempurna kan pastinya. Nah, tetapi dengan tindakan kita yang tepat, itu pasti kita dapat mengurangi resiko dari serangan yang terjadi. Nah, hal ini juga itu mencangkup memperbarui sistem secara teratur, terus melakukan pemindaian keamanan secara teratur, serta ini juga memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan di TJX Company tersebut. Nah, betul sekali. Karyawan juga harus mengerti ya bagaimana buat mengamani data para konsumennya ya, seperti Bardel. Betul, betul sekali. Nah, mungkin dari Mbak Stepi sendiri nih, ada tambahan untuk bagaimana sih cara mencegahnya untuk pelajaran juga bagi kita, para poskewan yang menonton atau para company mungkin yang sedang menonton, Mbak Stepi? Ya, pastinya ada sih. Benar tadi yang sudah dibilang oleh Mbak Ardel, aku mau nambahin dikit sih. Jadi, perusahaan itu juga menurut aku harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data. Terus juga mereka harus ngelibatin para ahli keamanan jaringan untuk membantu menganalisis dan mengatasi kerentanan itu. Jadi ancaman-ancaman yang itu bisa dicegah dengan cepat gitu sih. Nah, betul sekali. Pada akhirnya semua perusahaan itu harus saling improve ya untuk menjaga data para konsumen, terutama pada karyawan itu harus mengerti sekali untuk menjaga keamanannya berarti ya. Iya, betul sekali. Betul. Mungkin podcast one yang di rumah sudah tahulah gambarannya bagaimana tentang kasus yang terjadi pada TJX Company ini.
mungkin kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih ini bisa terjadi, bisa perusahaan sebesar TJX Company itu bisa eh, memiliki keamanan jaringan yang sangat rentan sekali. Nah, mungkin dari Mbak Ardil atau Mbak Stevi ini punya penjelasan yang lebih detail gitu tentang apa sih yang terjadi pada TJX Company tersebut. Boleh Mbak Ardil, silakan. Oke, kalau dari saya, tadi kan saya udah jelasin sedikit apa itu sih gambaran umum dari serangan TJX Company di tahun 2005 dan 2006 kan ya. Nah, sekarang mungkin aku bakal kasih detailnya. Itu sebenarnya serangan tersebut terjadi penyerang berhasil menyusup ke jaringan TJX Company melalui kerentanan dalam konfigurasi VLAN. Nah, mereka penyusup itu memanfaatkan kelemahan yang ada di TJX Company itu. Nah, mereka itu dapat mengakses informasi sensitif, informasi yang harusnya tidak bisa diakses, termasuk yang sudah saya jelaskan di awal, data kartu kredit dan data pelanggan yang lainnya. Begitu menurut saya. Kalau seperti itu benar-benar sangat serius ya ternyata, dan Betul mungkin itu banget. penyebabnya apa ya kalau misalkan bisa terjadi gitu loh dari Mbak Stevi sendiri. Kalau untuk penyebabnya ya, kenapa hal itu bisa terjadi, menurut saya ada beberapa faktor sih. Yang pertama ya, itu kekurangan pembaruan perangkat lunak di dalam perusahaan tersebut, terus kayak masih lemah gitu dalam konfigurasi jaringannya, terus masih kurang kesadaran keamanan dari staf IT di dalam suatu perusahaan. Jadi serangan semacam itu seringkali dimungkinkan karena tidak adanya pemantauan gitu dari setiap karyawan atau staf-staf IT-nya untuk keamanan di jaringan perusahaannya itu sih. Gitu. Wah, kalau seperti itu penyebabnya lumayan banyak dan riskan sekali ya berarti ya. Iya. Mungkin untuk para company-company di luar nih bisa improve lagi nih di bidang pembaruan perangkat lunaknya dan keamanan staf IT-nya mungkin ditingkatkan lagi. Nah, saya mau nanya lagi di bagaimana sih nih relevansinya kasus ini terhadap keamanan lokal area network atau yang biasa kita kenal dengan keamanan LAN-nya. Mungkin dari Mbak Ardel dulu bisa menjelaskan gitu, Mbak Ardel. Oke, nah kasus ini tuh yang pastinya sangat relevan ya dengan konsep keamanan LAN atau biasa kita tahu local area network. Nah, kenapa? Karena ini tuh melibatkan serangan terhadap jaringan lokal perusahaannya itu sendiri. Nah, ini juga tuh kita menunjukkan pentingnya memahami dan menerapkan praktik keamanan LAN yang tepat agar kita tuh bisa melindungi data kita yang sensitif yang harusnya tidak bisa diakses oleh para penyusup itu dari serangan-serangan yang berbahaya. Begitu. Wah, sangat informatif sekali ya untuk pencegahannya. Betul. Nah, sekarang mungkin apa sih Mbak Stevi solusi yang dapat kita usulkan untuk mencegah dan memperbaiki serangan semacam ini untuk para company-company di luar?
Boleh Mbak Stevi? Untuk solusinya, salah satu dari solusinya menurut saya itu dengan meningkatkan pemantauan jaringan dan memastikan bahwa konfigurasi VLAN itu berjalan dengan benar dan aman sih di dalam perusahaan itu. Selain itu juga menurut saya penting untuk melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Terus memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan dan menggunakan teknologi keamanan tambahan seperti contohnya itu enskripsi data sih supaya semua data, semua yang harus diamankan bisa aman dalam perusahaan itu. Jadi peretas tidak bisa mengambil data-data yang ada dalam perusahaan. Itu sih. Betul. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga nih untuk para poskeswan yang di luar untuk bisa menerapkan, atau company-company yang sedang menonton nih bisa menerapkan nih bagaimana sih cara meningkatkan pengetahuan jaringan dan memastikan konfigurasi VLAN itu dapat berjalan dengan baik, benar dan aman. Nah, untuk mencegah kebocoran data seperti ini. Nah, di enkripsi data itu juga penting sekali biar data kalian atau data para nasabah kalian ini bisa aman dari para peretas-peretas yang ada di luar sana. Nah, mungkin kita berada di penghujung acara nih Mbak Stevi dan Mbak Ardel. Saya sebagai pembawa acara sangat berterima kasih atas wawasan yang berharga ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan nih untuk para poskeswan yang di luar atau para company yang sedang menonton mungkin. Boleh, mungkin dari Mbak Ardel dan Mbak Stevi, dipersilahkan. Mungkin dari aku dulu ya. Nah, Boleh. mungkin ada sedikit pesan buat saya kepada podcast one yang bakal menonton video, dimana kita tuh keamanan jaringan itu yang pastinya tanggung jawab kita bersama ya. Nah, Betul. kita pasti juga punya peran dalam melindungi data kita dan data perusahaan-perusahaan yang sangat penting begitu. Betul. Nah, jangan lupa para poskeswan, apa yang dikata Mbak Ardel, mungkin kalian bisa diterapkan. Mungkin dari Mbak Betul. Stevi sendiri ada? Ya, aku setuju juga sih, sangat amat setuju dengan perkataan Mbak Ardel tadi. Mungkin aku mau menambahkan sedikit ya. Kita tuh harus selalu waspada terhadap ancaman keamanan jaringan dan harus terus berusaha dan mau belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap keamanan jaringan. Jadi kita bisa mencegah ancaman-ancaman yang bisa terjadi gitu. Gitu Betul sih. sekali. Nah, para poskeswan di rumah, mungkin itu bisa kalian terapin, atau para perusahaan yang sedang menonton bisa diterapin lagi apa yang pesan yang yang disampaikan oleh Mbak Stevi dan Mbak Ardel. Nah, terima kasih kembali untuk Mbak Stevi dan Mbak Ardel yang sudah bisa hadir dan berkontribusi di episode yang sangat spesial ini. Nah, kepada para pendengar kami sangat berterima kasih telah bergabung dengan kami pada acara malam ini yang membahas tentang TJX Company. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.